I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarisa Aninayudin serta teman saya Olivia. Kami berdua dari kelompok 8 mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini dengan dosen pengampu yaitu Bapak Mutaharan SPDI MPDI. Ini kami akan membahas tentang materi kami yang berjudul Periodisasi Perkembangan Neonatal. Baiklah, materi yang pertama kita akan membahas tentang pengertian neonatal, lalu penyesuaian pokok pada bayi neonatal, selanjutnya perawat masa neonatal, lalu bahaya pada bayi neonatal, lalu yang kelima bahaya psikologi pada bayi neonatal, dan selanjutnya periodisasi perkembangan prakelahiran, dan yang terakhir neurologi dan bahaya perkembangan prenatal. Di sini pada materi yang pertama kita akan membahas pengertian neonatal. Apa sih itu neonatal? Neonatal merupakan suatu keadaan yang ada dalam kehidupan pertama pada bayi yang dialami oleh bayi. Biasanya pada usia 28 hari, masa perubahan paling besar terjadi pada jam ke-24 sampai 72 pertama setelah bayi lahir. Pada saat itu, seluruh organ tubuh mengalami penyesuaian, akan tetapi penyesuaian yang paling penting terjadi pada sistem pernapasan, ginjal, dan hepar. Dari pengikatan sampai dengan pemotongan tali pusar dirangkum sekitar minggu kedua dari kehidupan pasca matur. Sedangkan menurut Supartini 2004 menyatakan neonatal itu adalah bayi baru lahir 0 hari sampai umur 28 hari. Adapun ciri bayi neonatal yaitu yang pertama, merupakan periode singkat dari periode perkembangan. Yang kedua, sejak lahir sampai pada minggu kedua merupakan masa penyesuaian luar rahim. Yang ketiga, penyesuaian akan selesai ketika sudah mampu melepas tali pusar. Yang keempat, bayi mengalami peningkatan berat badan setelah mengalami kehilangan berat badan. Yang kelima, mengalami perkembangan perilaku pada kriteria usia tertentu. Nah, selanjutnya ada penyesuaian pokok pada bayi neonatal. Menurut Harlock tahun 1998, bayi neonatal harus melakukan 4 penyesuaian pokok sebelum mereka dapat melanjutkan kemajuan perkembangan. Nah, ada yang pertama, perubahan suhu di dalam rahim, suhunya tetap yaitu 100 derajat Fahrenheit, sedangkan di rumah sakit atau di rumah berkisar 60 derajat Fahrenheit sampai 70 derajat Fahrenheit. Yang kedua, bernapas. Bila tali pusar diputus, bayi mulai harus bernapas sendiri. Nah, ada yang ketiga, mengisap dan menelan. Bayi harus memperoleh makanan dengan jalan. Yang keempat, menghisap dan menelan atau tidak lagi memperolehnya dari tali pusar. Yang kelima, tidak cukup memperoleh makanan yang diperlukan sehingga berat badannya menurun. Yang keenam, pembuangan. Alat-alat pembuangan bayi mulai berfungsi segera setelah dilahirkan. Sebelumnya, pembuangan dilakukan melalui tali pusar. Adapun pemanfaatan pelayanan kesehatan ibu menyusui dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, yang pertama itu ada faktor sosiokultural, yang kedua ada faktor organisasi, yang ketiga faktor interaksi antara konsumen dengan pemberi pelayanan. Nah, dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia, dalam hal ini karakteristik yang melekat pada ibu menyusui, serta sumber daya petugas pelayanan kesehatan atau kebidanan adalah faktor penting dalam proses pelayanan kesehatan pada ibu menyusui. Adapun penilaian pengaruh faktor determinan status kesehatan bayi periode neonatal, yaitu berat bayi lahir, umur ibu melahirkan, umur kehamilan, dan pemberian ASI. Nah, yang pertama, lingkungan pasca-natal yang sehat akan memberi penyesuaian diri yang baik pada kehidupan pasca-natal. Yang kedua, jenis persalinan yang mempengaruhi penyesuaian diri yang dialami oleh bayi.
Yang ketiga itu ada pengalaman yang berhubungan dengan persalinan, yaitu seberapa jauh sih ibu terpengaruh oleh obat-obatan selama proses persalinan dan mudah atau sulitnya bayi dapat bernapas. Yang keempat ada lamanya periode kehamilan atau prematur. Kriteria bayi prematur adalah usia kehamilan, panjang badan, pengerasan tulang, lingkar kepala, iritabilis, refleks, keadaan gizi, dan penilaian neurologis. Nah, yang kelima ada perawatan pasca natal terdiri dari 3 aspek. Nah, yang pertama itu banyaknya perhatian yang diperoleh bayi untuk meyakinkan bahwa kebutuhannya akan dipenuhi dalam waktu yang cepat. Yang kedua, banyaknya rangsangan yang diperoleh dari waktu ke waktu sejak dilahirkan. Dan yang terakhir, derajat kepercayaan orang tua terutama ibu dalam memenuhi kebutuhan sang bayi. Nah, materi selanjutnya adalah perawat masa neonatal yang terdiri dari yang pertama, merawat tali pusat selepas bayi dilahirkan. Plasenta akan dipotong dan tali pusat akan diolesi dengan antiseptik agar tidak terjadi infeksi. Tali pusat kemudian dibiarkan terbuka dan kering secara alami. Yang kedua ada kontak skin to skin. Perawatan bayi baru lahir ialah menyesuaikan suhu tubuh dengan suhu lingkungan. Nah, yang ketiga itu ada merespon menyusui dini. Asupan makanan bayi yang paling pertama ialah susu. Dan yang keempat ada rawat gabung, adalah perawatan bayi dalam kamar yang sama dengan ibu pada hari-hari pertama setelah persalinan. Yang kelima itu ada perhatikan tidur bayi. Baru lahir dapat tidur sampai total 20 jam yang terpecah dalam periode tidur 20 menit hingga 4 jam. Nah, yang keenam ada memandikan bayi saat lahir. Bayi belum perlu dimandikan. Mengapa? Bayi masih memiliki lapisan pelindung yang terlihat seperti lemak berwarna keputihan yang berfungsi untuk menjaga suhu bayi. Nah, setelah 6 jam bayi dapat dilap dengan air hangat. Sebelum tali pusat lepas, bayi dapat dimandikan dengan kain lap atau spons. Nah, yang ketujuh itu ada pakaian bayi. Bayi yang hanya perlu memakai atasan, popok atau celana, selimut, dan topi jika bayi kedinginan. Pola buang air besar dan buang air kecil bayi pada baru lahir. Bayi normal akan buang air kecil dalam 24 jam pertama dan buang air besar paling telat dalam 48 jam pertama. Selanjutnya, bayi akan buang air kecil 5-6 kali per hari dan buang air besar 3-4 kali per hari. Nah, yang kesembilan itu ada membersihkan popok dan kemaluan bayi. Nah, membersihkannya itu mulai dari bagian depan ke belakang dengan menggunakan kapas yang sudah dibasahi air bersih. Bagian bawah sampai anus, kemaluan ataupun dapat dibersihkan dengan handuk basah. Ke-10 itu yaitu mengenali isyarat lapar bayi. Nah, adapun tandanya itu yang pertama memasukkan tangan ke dalam mulut, menggenggam tangan, dan lain-lain. Yang ke-11 itu membersihkan mata, telinga, dan hidung bayi. Dapat dibersihkan dengan kapas bersih yang dibasahi dengan mulai dari area hidung keluar, ataupun kotoran telinga tidak perlu dibersihkan. Lubang hidung bagi bayi juga tidak perlu dibersihkan secara khusus. Cukup mengelapnya saat mandi. Yang ke-12 itu ada penglihatan bayi. Kemampuan melihat bayi terbatas. Kisaran jarak 20-30 cm. Penglihatan bayi sensitif terhadap cahaya yang terang. Dan yang ke-13 itu ada pendengaran bayi. Bayi akan mengenal suara ibunya dibandingkan orang-orang lain di sekitar. Yang ke-14 itu ada saatnya bayi berpergian. Apa sih itu? Yaitu jika bayi ingin berpergian, pastikan bayi dalam keadaan sehat. Yang ke-15 itu ada bayi kuning. Apa sih itu? Pada umumnya, bayi akan mengalami kuning pada usia 2-7 hari. Kuning yang perlu diwaspadai jika terjadi dalam 2-4 jam pertama setelah lahir, berlangsung lebih dari 2 minggu, disertai demam sangat kuning sampai telapak tangan dan kaki bayi. 16 itu ada kolik.
Pada bayi, jika bayi menangis terus-menerus dan tidak dapat dihentikan, mungkin saja bayi mengalami kolik. Kolik itu pada umumnya sering mengalami pada pagi hari dan sore hari, biasanya tidak membaik dengan gendongan dan perut dapat terlihat tegang. Jika hal ini terjadi, gendong bayi dengan lembut dan posisikan dalam posisi tengkurap. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Kholija. D. Bahaya pada bayi neonatal. 1. Tidak mau menyusu atau memuntahkan semua yang diminum. Ini tandanya bayi terkena infeksi berat. Nah, yang kedua itu bayi kejang-kejang pada bayi baru lahir kadang sulit dibedakan dengan gerakan bayi normal. Yang ketiga, jika melihat gejala atau gerakan yang tidak biasa dan terjadi secara berulang-ulang seperti menguap, mengunyah, menghisap, mata berkedip-kedip, dan mata mendelik, bola mata berputar-putar, kaki seperti mengayuh sepeda, yang tidak berhenti jika bayi disentuh atau diulas-ulas, kemungkinan bayi itu lapar. Yang keempat itu kejang bayi lemah, bergerak hanya dipegang, ini tandanya bayi sakit berat. 5. Sesak napas atau frekuensi pernapasan 60 kali atau menit atau lebih. 6. Bayi merintih yang menandakan ia sedang mengalami sakit berat. 7. Pusar kemerahan sampai dinding perut. Kondisi ini menandakan bahwa bayi mengalami infeksi berat. 8. Demam atau suhu tubuh lebih dari 37,5 derajat Celcius atau tubuh teraba dingin, suhu tubuh bayi kurang dari 36,5 derajat Celcius. Mata bayi bernanah banyak, ini dapat menyebabkan bayi menjadi buta. 9. Bayi diare, mata cekung atau tidak sadar jika kulit perut dicubit akan kembali lembut. Ini menandakan bayi kurang cairan yang berat, bisa menyebabkan kematian. 10. Kulit bayi terlihat kuning pada bayi berbahaya jika muncul pada hari pertama atau kurang dari 24 jam. Setelah lahir ditemukan pada umur lebih dari 14 hari, kuning sampai telapak tangan atau kaki. Salah satu tanda bahwa bayi sehat adalah bayi yang mengalami pertumbuhan sesuai dengan usianya. Pertumbuhan lebih ditekankan pada tambahan ukuran fisiknya, yaitu menjadi lebih besar atau lebih matang bentuknya, seperti pertumbuhan ukuran berat, tinggi badan, dan lingkar kepala. Oleh karena itu, bayi baru lahir membutuhkan perawatan yang optimal untuk melaksanakan kehidupan ke depannya. Bahaya psikologi pada bayi neonatal. Bahaya psikologi yaitu kelambatan perkembangan BB, tidak kembali seperti semula, malah terus turun atau cemas terlihat dari bagian ia memperlakukan bayinya, jalannya pelan-pelan, bayi tidak boleh keberisikan, tidak mengajak berbicara, tidak menyusun suatu kata-kata atau melatih tangan dan kakinya secara teratur pada waktu tertentu. Masa bayi adalah masa keemasan, sekaligus masa kritis perkembangan seseorang. Dikatakan masa kritis karena pada masa bayi sangat peka terhadap lingkungan, dan dikatakan masa keemasan karena masa bayi berlangsung sangat singkat dan tidak dapat diulang kembali. Periodisasi perkembangan prakelahiran. 1. Periode germinal, awal dari kehidupan dimulai dari pembuahan, yaitu saat sel telur yang telah matang bertemu dengan sel sperma. 2. Periode embrionik, ada 3 lapisan yang akan berkoordinasi membentuk organisme. Yang pertama ada endorem, adalah lapisan dalam yang akan berkembangkan menjadi sistem pencernaan dan pernapasan. Yang kedua ada ektoderm, yakni lapisan terluar yang akan berkembang menjadi sistem saraf, reseptor, sensoris, atau alat indera. Yang ketiga ada mesoderm sebagai lapisan tengah yang akan menjadi sistem sirkulasi darah, otot, tulang, sistem pembuahan, dan sistem reproduksi. Periode fatal.
Periode kelahiran dimulai sejak 2 minggu setelah pembuahan serta berlangsung selama 7 bulan. Ada faktor genetik, B. Kondisi fisik seseorang ibu hamil, 3. Pentingnya informasi kehamilan, 4. Makanan dan minuman. G. Tralogi dan bahaya perkembangan prenatal. Tratogen berasal dari bahasa Yunani yang berarti monster, ialah setiap unsur yang menyebabkan adanya suatu kelainan kelahiran. Walaupun banyak yang belum diketahui tentang tratogen, para ilmuwan telah menemukan ciri-ciri dari bagian ini terhadap perkembangan kelahiran dan pada titik penting perkembangan fetal, di mana bayi tersebut mengakibatkan kerusakan terbesar. Bahaya psikologis yang umum selama periode prenatal bayi. Yang pertama, kepercayaan tradisional, yaitu kekacauan orang tua dalam menerima ramalan jenis kelamin anak yang belum lahir melalui tes amniocentesis tidak sesuai dengan keinginannya. Tekanan yang dialami ibu yaitu keadaan emosi yang meninggi sehingga selama beberapa waktu tekanan dapat disebabkan karena rasa takut ataupun karena belum siapnya ibu untuk menghadapi kelahiran anak. Karena adanya tekanan ekonomi, perkawinan yang bermasalah, keluarga yang tidak menghendaki, dan lain-lainnya. Yang 3, ada faktor lingkungan yang mempengaruhi kehamilan. Bahaya perkembangan prenatal. Yang pertama adalah kondisi sang ibu, yang kedua keadaan dan ketegangan emosi, yang ketiga kondisi stres, yang keempat kondisi lingkungan, yang kelima faktor kebiasaan sang ibu, yang keenam faktor sifat, yang ketujuh faktor karakter, yang kedelapan kesehatan ibu. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Izinkan saya berpantun sedikit, yaitu Menggoreng ikan dicampur bakmi, digoreng terpisah jangan sekaligus. Cukup sekian presentasi dari kami, semoga mendapat nilai yang bagus. Amin, amin ya robbal alamin. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.